Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sitiani Berkah. Kalian bisa panggil saya Kak Yeni. Ilmu pengetahuan alam materi yang akan kita bahas yang pertama, fungsi organ tubuh manusia dan hewan. Yang kedua, organ pencernaan makanan manusia. Yang ketiga, hubungan makanan dan kesehatan. Yang keempat, organ peredaran darah manusia. Fungsi organ tubuh manusia dan hewan. Satu, organ pernapasan pada manusia. Bernapas adalah salah satu ciri makhluk hidup. Kegiatan bernapas membedakan makhluk hidup dengan benda mati. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Hidung adalah organ pernapasan manusia yang paling luar. Hidung merupakan jalan masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida. Di situ kelihatan contohnya ya, bagaimana cara hidung bekerja. Tenggorokan. Tenggorokan berperan memastikan proses bernapas dan menelan berjalan dengan baik, sehingga makanan tidak akan memasuki trakea dan membuatnya terdesak. Kelihatan ya contohnya. Paru-paru. Sebetulnya, paru-paru merupakan sekumpulan gelembung alveolus terletak di dalam rongga dada di atas sekat diafragma. Diafragma adalah sekat rongga badan. Sekat rongga badan membatasi rongga dada dan rongga perut. Paru-paru berada di rongga dada. Paru-paru dilindungi oleh tulang rusuk dan tulang dada. Gangguan pernapasan. Seiring kemajuannya zaman, kebutuhan manusia semakin meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan pepohonan, untuk memenuhi kebutuhan makanan, dibangun berbagai pabrik. Tempat yang dulunya pepohonan berubah menjadi bangunan pabrik. Pembangunan pabrik akan mengurangi jumlah oksigen. Hasil pengelolaan pabrik memenuhi limbah yang mencemari. Asap pabrik atau kendaraan bermotor, gas CO merupakan karbon monoksida, dihasilkan dari kendaraan bermotor. Bila terhirup, menghalangi darah meningkat oksigen. Oksigen akan diedarkan ke seluruh tubuh. Akibatnya, tubuh akan kekurangan oksigen untuk proses pembakaran. Akhirnya kita merasakan sesak pada pernapasan. Yang ketiga, organ pernapasan pada hewan. Ikan adalah hewan yang hidup di dalam air. Hewan air bernapas menggunakan insang. Insang ikan berjumlah 4 pasang. Letak insang adalah di samping kanan dan kiri kepala. Insang dilindungi oleh tutup insang. Proses pernapasan pada insang yaitu air masuk ke rongga mulut. Sementara insang menutup, kemudian air dikeluarkan melalui tutup insang. Kemudian air terkandung dalam insang. Dalam air diikat oleh kapiler darah pada insang. Karbon monoksida dikeluarkan melalui insang. Proses ini terjadi pada saat air melewati insang. Contoh yang kedua adalah cacing. Cacing bernapas menggunakan kulit. Pada permukaan kulit terdapat banyak pembuluh darah. Cacing dapat segera langsung menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida melalui kulit. Maka cacing sering kita jumpai pada saat basah. Tempat basah atau lembab permukaan pernapasan pada cacing. Materi yang kedua,
organ pencernaan makanan manusia. Yang pertama, proses pencernaan makanan. Semua makhluk hidup memerlukan makanan. Makanan berfungsi untuk tumbuh dan berkembang. Sari makanan dapat menghasilkan energi dan memperbaiki sel. Sekarang, kita telusuri perjalanan makanan dan tubuh. Proses pencernaan makanan dibedakan menjadi dua, pencernaan makanan mekanis dan kimiawi. Yang pertama, pencernaan makanan secara mekanis. Proses mekanis terjadi di dalam mulut dan tenggorokan. Proses ini dilakukan melalui gigi-gigi yang kuat. Saat melewati ke tenggorokan, makanan diremas-remas oleh daging kerongkongan. Yang kedua, pencemaran makanan secara kimiawi, proses kimiawi. Terjadi di dalam mulut, lambung, dan usus. Proses ini dilakukan oleh enzim. Enzim berguna untuk memudahkan makanan terurai sehingga mudah diresap oleh tubuh. Nah, kedua, susunan alat pencernaan. Di sini kita dapat lihat ya, ada diagram contoh sistem pencernaan. Yang pertama, rongga mulut. Rongga mulut yaitu gigi, lidah, dan air liur. Gigi berguna untuk menghaluskan yang kasar. Gigi terdiri atas 3 jenis. Yang pertama, gigi seri. Yang kedua, gigi taring. Dan yang ketiga, gigi geraham. Fungsi ketiga jenis gigi sebagai berikut. Yang pertama, gigi seri letaknya pada susunan paling depan. Bentuknya seperti kampak, seperti berguna untuk memotong makanan. Pelajaran fungsi organ tubuh dan hewan. Gigi taring letaknya di sebelah samping gigi seri. Bentuknya runcing. Gigi taring berguna untuk merobek atau menggoyahkan makanan. Yang ketiga, gigi geraham. Letaknya di susunan gigi belakang. Bentuk permukaannya lebar dan bergelombang. Gigi geraham berguna untuk mengunyah makanan. Selanjutnya, lidah. Lidah terletak di bagian dasar rongga mulut. Fungsi lidah untuk mengatur letak makanan saat mengunyah. Lidah juga membantu menelan makanan. Lidah dilengkapi dengan syaraf peka terhadap rasa. Perhatikan gambar di bawah ini ya, di situ ada gambarnya ya. Nah, di situ yang warna orange itu pengecap rasa asin. Terus yang warna ungu pengecap rasa asam. Dan yang paling depan ujungnya pengecap rasa manis. Dan yang paling terakhir, yang paling dalam adalah pengecap rasa pahit. Kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran penghubung rongga mulut dan rongga lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan pengemas atau gerakan peristaltik. Gerakan ini dilakukan oleh dinding 9 imel tulang gigi. Dentik, rongga gigi atau pulpa, gusi semen, gigi tulang rahang, pembuluh darah, dan saraf ABC. Keterangannya, A adalah mahkota gigi, B adalah leher gigi, yang C akar gigi. Celah kerongkongan seperti lorong seperti panjang kira-kira 20 cm. Kerongkongan sangat lentur dan ektastis, sehingga mampu mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Lambung, atau dalam kata lain perut besar. Lambung terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan akan diaduk-aduk oleh dinding lambung. Di dalam lambung, makanan juga akan dicerna secara kimiawi. Pencernaan oleh zat yang dihasilkan oleh dinding lambung, getah lambung dihasilkan oleh lambung. Getah lambung itu mengandung yang pertama, enzim pepsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Yang kedua, enzim renin untuk menghadapkan protein susu menjadi kasein. Yang ketiga, asam kloroda
untuk membunuh kuman dan mengasamkan makanan. D. Usus 12 jari. Usus 12 jari karena panjangnya kira-kira 12 jari orang dewasa. Di dalam usus 12 jari makanan dicerna kembali. Pencernaan dalam bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas berguna dalam proses mencegah berbagai makanan. Getah empedu dihasilkan oleh hati. Usus halus dan usus halus. Usus halus terpanjang dari saluran pencernaan. Di dalam usus halus, proses pencernaan makanan sangat lama. Proses pencernaan makanan terjadi secara sempurna dalam usus halus. Pencernaan makanan hingga menjadi sari-sari makanan. Penyerapan sari-sari makanan berlangsung di usus halus. Seterusnya, usus besar. Usus besar itu panjangnya kira-kira 1,75 cm. Besarnya sekitar 2 kali usus halus. Di dalam usus besar terjadi penyerapan sisa-sisa makanan dan penyebaran air. Sisa zat cair dialir ke ginjal, kemudian selanjutnya diproses menjadi air seni. Selanjutnya, hubungan makanan dan kesehatan. Yang pertama, makanan bergizi. Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat diperlukan oleh tubuh. Di dalam tubuh, zat makanan mempunyai fungsi sendiri-sendiri ya. Yang kedua, menu makanan bergizi seimbang. Kebutuhan gizi bagi tubuh ini dibedakan menurut umur, jenis kelamin, pekerjaan, dan sebagainya. Menu makanan adalah susunan makanan yang dihidangkan untuk keluarga. Yang ketiga, menu keseimbangan menjadikan tubuh semakin sehat. Makanan bergizi, lengkap, dan seimbang merupakan makanan yang menyehatkan. Makanan ini juga memenuhi zat-zat yang dibutuhkan. Cara mengelola bahan makanan yang benar. Makanan yang kita dapat sebaiknya dimasak ya, tetapi ada makanan yang mentah sebagai lalap. Pengelolaan saat dapat merusak zat-zat yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, organ peredaran darah manusia. Yang pertama, alat peredaran darah. Yang pertama ada jantung. Jantung merupakan organ yang sangat penting bagi manusia. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terdiri atas serambi kanan, serambi kiri, dan terdapat bilik kanan dan bilik kiri. Di antara bilik kanan dan bilik kiri, itu terdapat kutub ini akan membuka dan menutup sesuai dengan denyut jantung. Kutub pada orang sehat akan menutup rapat sekali, sehingga darah di balik dan serambi tidak akan tercampur. Yang seterusnya, pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran tempat pengaliran darah dari jantung ke seluruh bagian tubuh atau sebaliknya. Bagian besarnya aliran darahnya, pembuluh dibagi menjadi dua, yaitu pembuluh nadi atau arterer adalah pembuluh yang mengalir darah keluar dari jantung. Yang kedua, pembuluh balik atau vena adalah pembuluh yang mengalir darah masuk ke jantung. Cabang-cabang pembuluh arteri dan vena yang terkecil dibutuhkan oleh pembuluh kapiler, sedangkan pembuluh arteri terbesar disebut aorta. Kedua, proses peredaran darah. Peredaran darah pada manusia terjadi dalam pembuluh darah, maka disebut sistem peredaran darah tertutup. Peredaran darah dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, peredaran darah kecil adalah peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Yang kedua, peredaran darah besar adalah peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru dan kembali ke jantung.
Cara kerja jantung adalah sebagai berikut ya. Jadi kedua serambi mengembang, darah akan masuk ke serabi. Terus, jika kedua serabi mencakup dan balik mengembang, darah dari serabi mengalir masuk ke bilik. Terus, jika kedua bilik mencakup, darah keluar dari bilik menuju pembuluh aorta. Sudah selesai. Bagaimana? Sampai sini materi yang Kayeni bisa sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya atas apa yang materi telah Kayeni sampaikan. Semoga ilmu dan semua yang Kayeni berikan bermanfaat ya. Dan kalian jangan lupa tetap belajar di rumah dan mematuhi protokol yang telah pemerintah tetapkan. Terus jaga kesehatan dan stamina kalian. Jangan lupa makan makanan dengan makanan yang sehat ya, terutama mengandung zat besi supaya tubuh kalian itu kuat dan sehat. Oke? Dari sini Kayeni mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.